Inilah legenda pohon menangis. Kisah kita dimulai di sini, di sebuah desa yang damai, di mana dua anak manusia merajut janji mereka di bawah naungan sebuah pohon tua. Kenalkan, ini Wulandari, gadis yang katanya senyumnya saja bisa menghangatkan hati yang paling beku sekalipun. Dan pemuda itu, Arjunawira, putra seorang saudagar yang berhasil merebut hatinya. Cinta mereka itu mekar, murni, tulus, seperti embun di pagi hari. Nah, cinta mereka ini punya saksi bisu, namanya pohon ibu. Pohon keramat yang dipercaya warga desa sebagai rumah bagi arwah para leluhur. Di bawah pohon inilah banyak sekali janji dan doa yang pernah diucapkan. Dan di tempat sakral itulah Arjunawira mengikrarkan sumpahnya. Sambil menatap mata Wulandari, dia berbisik, "Di hadapan pohon keramat ini, aku berjanji, suatu hari nanti kau akan jadi istriku. Aku nggak akan pernah mencintai wanita lain selama jantungku masih berdetak." Janji itu pun terucap, disaksikan oleh angin dan semesta. Tapi, takdir kadang punya rencana lain. Sebuah badai datang bukan dalam bentuk hujan, tapi dalam bentuk sebuah pilihan. Pilihan yang akan merobek hati dan menguji janji yang paling suci sekalipun. Ayah Arjunawira meninggal dunia, meninggalkan utang yang sangat besar. Nama baik keluarga di ujung tanduk. Satu-satunya jalan keluar, menikahi Nilawati, putri saudagar kaya raya. Bayangkan ya, di satu sisi ada sumpah sucinya pada Wulandari, tapi di sisi lain ada tanggung jawab untuk menyelamatkan keluarganya dari kehancuran. Dan dia memilih kekayaan. Tanpa sepucuk surat, tanpa satu kata penjelasan pun. Dia pergi ke kota, meninggalkan Wulandari sendirian dalam penantian. Hanya keheningan yang dia tinggalkan. Saat kabar pernikahan Arjuna akhirnya sampai ke telinga Wulandari, dia tidak menangis. Karena ada luka yang saking dalamnya, sampai-sampai air mata pun tak sanggup lagi keluar. Yang tersisa hanyalah kehampaan, keheningan yang mematikan. Dan dari keheningan yang membeku itulah, akhirnya lahir sebuah tangisan. Satu-satunya tangisan yang akan abadi selamanya. Di sebuah malam tanpa bulan, Wulandari bangkit. Kakinya melangkah, membawanya kembali ke tempat janji itu pernah terucap. Di bawah pohon ibu, untuk pertama dan terakhir kalinya, Wulandari membiarkan dirinya menangis. Bukan tangisan biasa, tapi tangisan dari jiwa yang telah remuk redam. Paginya, Wulandari tidak pernah kembali. Seluruh desa mencarinya, tapi dia seolah lenyap di telan hutan. Jadi, kemana Wulandari pergi? Keesokan harinya, sebuah keajaiban yang mengerikan terjadi. Pohon ibu, pohon tua itu, mulai menangis. Ya, menangis. Air bening terus mengalir dari sela-sela batangnya, seolah ikut meratapi sebuah kehilangan. Salah seorang tetua desa kemudian berbisik dengan suara gemetar, ini bukan air biasa, ini air mata Wulandari. Dia tidak pergi, dia telah menyatu dengan pohon ini. Kabar tentang pohon ajaib ini menyebar luas, melintasi gunung dan lembah, sampai akhirnya kabar itu sampai ke telinga sang pengkhianat. Saat berita tentang pohon menangis sampai di kota, sebagian jiwa Arjunawira ikut hancur. Dia tahu, jauh di dalam hatinya, dia tahu betul air mata itu milik siapa. Penyesalan datang menghantamnya, lebih tajam dari pisau belati. Tanpa pikir panjang, dia berlari kembali ke desanya. Dia bersimpu di kaki pohon menangis, memohon ampun pada kayu yang meratap itu, pada cinta yang telah dia campakkan. Tiba-tiba, angin berhenti, hening. Lalu terdengar bisikan Wulandari. "Aku tidak membencimu, Wira. Tapi janji yang diucapkan di depan pohon keramat tidak bisa dihapus oleh penyesalan. Pergilah, jalani hidupmu." Sebuah pengampunan yang rasanya seperti kutukan abadi. Arjunawira memang hidup dalam kemewahan sampai akhir hayatnya. Dia punya segalanya kecuali kedamaian. Matanya selamanya kosong, dikutuk untuk selalu mengingat janji yang dia ingkari. Ia adalah penjaga sebuah pesan, pengingat tentang betapa sakralnya sebuah janji. Konon, hingga hari ini pohon itu masih berdiri dan masih menangis. Airnya dipercaya bisa memberi ketenangan bagi mereka yang patah hati. Mungkin ini adalah bukti bahwa ada cinta yang begitu besar sampai satu kehidupan manusia saja tidak cukup untuk menampungnya. Jadi, kalau suatu saat Anda berada di tengah keheningan malam dan mendengar suara gemericik air, apakah Anda yakin itu hanya embun? Atau jangan-jangan itu adalah tangisan kesetiaan Wulandari yang tak pernah lekang oleh waktu? Kisah ini mengingatkan kita bahwa janji adalah utang, dan pengkhianatan terhadap cinta yang tulus
bisa meninggalkan luka yang bahkan sanggup membuat alam semesta ikut menangis.